Pemirsa, sulitnya cari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaan, alih-alih pindah ke kantor baru yang menawarkan gaji lebih tinggi. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. 4 tahun, mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44 masih boleh coba nggak? Oh, dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah, dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi mereka untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan melilit para pekerja. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang, dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Badan Pusat Statistik saat ini mencatat per bulan Februari pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini bertambah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7,20 juta orang. Namun tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024 yaitu menjadi 4,76%. Data ini menunjukkan hampir 5% pengangguran tidak terserap di pasar kerja. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah luncurkan berbagai program yang berfokus meningkatkan lapangan pekerjaan bagi lulusan baru. Program magang dipersiapkan untuk 20.000 lulusan baru atau fresh graduate. Program ini bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan di paruh kedua tahun 2025. Nantinya lulusan baru ini bakal diserap oleh industri yang bekerja sama dengan pemerintah. Dan nantinya karyawan magang ini bakal mendapatkan gaji sebesar upah minimum provinsi sesuai dengan tempatnya bekerja. Anggaran yang disiapkan pun mencapai 198 miliar rupiah. Yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Pemerintah Indonesia terus mengirimkan bantuannya kepada Indonesia dan kali ini Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia memberikan bantuan senilai 1 miliar rupiah. Kondisi anak-anak di Gaza, Palestina sangat memprihatinkan. Pada akhir Agustus, sekitar 1 juta warga Palestina tinggal di dalam dan sekitar pusat kota terbesar Gaza dan mengalami malnutrisi selama berbulan-bulan. Sementara serangan Israel terus menghujani tanah Palestina tanpa henti. Serangan ini merusak rumah warga, sekolah, hingga rumah sakit. Pemerintah Indonesia pun terus memberikan dukungannya kepada rakyat Palestina. Pemerintah Kota Tangerang bersama dengan Palang Merah Indonesia menyerahkan bantuan uang tunai untuk donasi bantuan bagi rakyat Gaza.
minimal kami sedikit bisa meringankan beban saudara-saudara kita, saudara-saudara kami yang ada di Palestina yang sementara ini masih keadaan seperti itu. Nah, kami akan terus gitu kan memberikan empati sekaligus juga atensi kepada Palestina dalam bentuk lain tentunya ke depan. Ya, sekarang kita dalam bentuk uang, besok mungkin dalam bentuk lain. Bantuan sebesar 1,5 miliar rupiah diberikan sebagai rangkaian HUT Kabupaten Tangerang ke-393. Bantuan diberikan langsung oleh Bupati Tangerang, Maisyal Rashid, kepada Ketua PMI Pusat, Yusuf Kala. JK juga menyatakan PMI akan terus bersama warga Palestina. Bantuan donasi dari Kabupaten Tangerang untuk jasa, kita tahu semua jasa masalah kemanusiaan yang luar biasa telah tewas 65.000 orang dan juga menghancurkan fasilitas dari akan jual, maka kita berdoa dan juga menyumbang untuk mereka. Bantuan Gaza ini diharapkan bisa membantu meringankan beban rakyat Gaza. Kedepan, bantuan akan terus disalurkan melalui udara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemerintah terus menggodok keputusan Presiden terkait pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Rencananya tim ini akan dilantik pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra, menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Komisi ini akan dilantik pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian, itu mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi ya, bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Usulan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian diajukan oleh sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 11 September lalu. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau Komisi Reformasi Kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Tak hanya di tubuh Polri, para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan. Reformasi di tubuh Polri juga menjadi salah satu tuntutan rakyat saat aksi unjuk rasa yang digelar pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali tak hadir dalam pelantikan menteri baru. Pas di manakah Wapres Gibran? Kita akan menelusuri keberadaan Gibran usai jeda.